Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, saya percaya sukacita dari Tuhan Yesus terus melimpah atas kehidupan kita. Apapun musim kehidupan yang kita alami, yang kita lewati, percaya bahwa Tuhan memampukan, Tuhan Yesus menguatkan setiap kita untuk melaluinya. Amin. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Berikan persembahanmu yang terbaik pagi hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Apapun hari-hari ini yang kami alami Tuhan, kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan atas setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami hamba-hamba-Mu datang ke tempat ini Tuhan, memiliki satu kerinduan mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Engkau hadir di tempat ini Tuhan dan melawat kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun pergumulan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami hanya mau bersyukur, berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful. Abounds to me. Mari sama-sama naikkan pujian. Katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bersama-sama naikkan pujian. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Mari katakan, Tuhan Yesus. Amin. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sudah kita berdiri, katakan, terima kasih. Amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Katakan ku ada, ku ada. Naikkan syukurmu. Amen. Yes Lord. Sekali lagi katakan ku ada karena anugerahmu. Ada. Jadikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Yes, buatkan. Oh terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu. Selamat katakan katakan terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu. Selamat kali lagi katakan terima kasih. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu. Selamanya hanya anugerahmu, anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu. Selamanya hanya anugerahmu, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu. Haleluya, kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami sembahkan Tuhan, haleluya. Glory. Mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami menyembahkan Tuhan. Oh, biar segala lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Segala lutut berseru menyembah Engkau. Haleluya, glory bagimu Yesus. Kami sembahkan Tuhan. Segala ucapan syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, Subhanallah yang menarana Subhanallah yang beralabase. Haleluya. Sebab Tuhan Kau baik, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Hati kami penuh dengan syukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan segala pujian hanya bagi
Tuhan sangat baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan ucapan syukurmu. Saat ini waktunya katakan Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas hidupku. Katakan Tuhan terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Katakan Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan mari saya minta kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dengan tulus Tuhan terima kasih. Terima kasih. Yes Lord. Yesus. Mari jemaat Tuhan. Katakan dengan ketulusan hatimu. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hatimu, terima kasih. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan seperti Engkau, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami siap memuji-muji Engkau, bersorak, menari bagi Engkau Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik bagi kita, amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagi kamu, amin. Haleluya, kita mau masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu naikkan suara sembahnya pujian. Haleluya.
lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari terus kita memuji Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan imanmu, ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Dari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, amin. Siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Tuhan menang. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Orang kita gerejakan, kita lebih dari pemenang. Yes, mari jemaat Tuhan saja angkat suaramu, puji Dia dan katakan lebih dari pemenang. Haleluya, katakan lebih dari pemenang. Yes, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Wuih. Amin. Yes, tidak ada. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Dimakan majikan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari buatkan marchiku. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejakan, katakan lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu, saya lebih dari pemenang. Janganmu katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita kemuliaan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan, saya lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Karena Yesus yang beserta. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk. Shalom umat pemenang Tuhan. Kita diberi kesempatan minggu ini untuk memberkati pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Siapkan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu kepada kami semua di tempat ini. Kami mau memberkati, kami mau menabur untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih kami mau memberi karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami, telah mati bagi kami. Berkati kehadiran gereja, berarti kehadiran kami di Tabanan ini, agar supaya kehadiran gereja dan kami di tempat ini bisa memberkati, bisa menjadi berkat bagi daerah, bagi rekan-rekan, bagi tetangga-tetangga kami, terlebih khususnya menjadi berkat bagi daerah Tabanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama katakan, amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Jika kita hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan, hanya Tuhan Yesus saja. Amin.
Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan. Ku hidup karena anugerah Tuhan saja. Kasih-Mu mengubah hidupku, Tuhan. Amin, Tuhan. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama kita panggil Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang penuh berkat ini. Kami
boleh mengangkat tangan kami mengucap syukur. Dan kami mau mengatakan Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan biarlah kami berkata seperti pemazmur Daud dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ingatlah akan segala kebaikannya. Hari ini kami semua umat-Mu boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk semua pujian, semua penyembahan yang dinaikkan ke hadirat-Mu. Tibalah saatnya kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada setiap hati, berbicaralah sehingga pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan. Kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas. Marilah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Sebelum saya membawa renungan pada pagi hari ini, membawa firman Tuhan, perkenalkan nama saya Ejasa Sembiring. Ya, jadi saya berasal dari Sumatera Utara, persisnya dari Kota Kabanjahe. Kota Kabanjahe itu adalah 67 km dari Kota Medan, 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi tapi cuma lama di Pulau Jawa. Jadi kemudian tahun 2018 saya mengajar di Provinsi Bali, di Politeknik Internasional Bali, dan kemudian mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Bali Institute International Tourism Management. Nah, saya dari satelit GB Rock Jimbaran, NPCC Nusa Dua bersama dengan Pak Handoko. Ya, jadi Pak Teguh adalah guru saya. Jadi karena guru yang memerintahkan maka murid pun datang. Ya, jadi ini saya muridnya Pak Teguh. Jadi sudah bisa saudara lihat profilnya murid. Nah, ini modelnya saya seperti ini. Terima kasih Ibu Teguh yang sudah memberikan kesempatan. Hari ini istri saya tidak bisa hadir karena ibu mertua kurang sehat. Jadi beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Istri saya marganya Boru Purba, ya. Kemudian putri saya Rebecca sekarang di Jakarta dari Teknologi Pangan, bekerja di Jakarta, dan putra saya Caleb melayani di NPCC Nusa Dua bagian musik. Dia di bagian prodi manajemen. Baik, inilah perkenalan selayang pandang. Nanti kapan-kapan bisa kita diskusi. Tadi saya kaget dengan Pak Alex, ternyata istri beliau adalah Bru Sembiring dan kampung yang disebutkan kampung saya. Makanya ini saya nggak tahu nih bagaimana ini kok bisa ketemu di sini. Ini nanti lama-lama kalau bertutur nggak tahu-taunya keluarga kita. Ini kalau memang marga itu begitu. Jadi terima kasih ya Pak Alex dan Ibu Teguh dan semua ya, tanpa saya bisa sebutkan namanya, tadi ada Pak Hosea dan lain sebagainya ya, teman kita ini semua. Saya kira kita mulai saja. Baik, hari ini sesi atau topik yang saya bawakan adalah mengenai multiplikasi, karena topik kita sepanjang bulan November ini bicara mengenai multiplikasi. Jadi saya akan bicara multiplikasi. Tadi saya minta papan tulis untuk mau nulis, biasalah ya kalau dosen tuh kadang-kadang suka nulis. Jadi ini kok Pak Pendeta ngapain lagi nulis-nulis, ya nggak apa-apa ya, supaya bisa juga kita dapat bagian-bagian yang sangat penting. Baik, itu saya kira perkenalan. Oh ya, satu lagi, saya tinggal di Tanah Lot, persisnya di Green Lot, Blok A nomor 21. Jadi kalau berangkat ke gereja itu masuk jam 10, berangkatnya setengah 8. Karena cukup jauh ya, jadi jangan sampai terlambat. Jadi tadi saya pikir kemarin cukup lama, ternyata nggak sampai setengah jam. Jadi cukup dekat ternyata Ibu Teguh. Dulu saya nggak tahu kalau ada gereja di sini. Jadi dulu baru pertama ke Jakarta, di Google ketemunya di sana, yang nyangkut ke sana, ya kan? Oke, baik. Mari kita mulai saja. Jadi topik hari ini bicara mengenai multiplikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai multiplikasi itu bicara mengenai pelipat gandaan. Ya, jadi inilah arti multiplikasi. Jadi multiplikasi berarti pelipat gandaan. Jadi kalau kita bicara mengenai multiplikasi berarti ada pertumbuhan. Itu bisa kita lihat banyak sekali ayatnya. Bahkan dikatakan dalam Kejadian di dalam pasal 1 berbuah lebat, bertambah banyak. Nah, jadi hari ini saya akan bicara pelan-pelan mengenai multiplikasi.
nanti lama-lama suara saya makin tinggi, makin menggelegar. Memang begitu modelnya kalau dari Sumatera Utara, pelan-pelan suaranya pelan-pelan, lama-lama menggelegar. Nanti saudara jangan bilang, Pak Ijazah tadi kok pelan suaranya tiba-tiba menggelegar. Jadi saya beritahu lebih dulu supaya saudara jangan merasa kok ini seperti KKR. Oke, baik kita lihat. Jadi multiplikasi bicara mengenai melipat ganda atau bicara mengenai pelipat gandaan. Jadi kalau kita lihat misalnya ada gambar di sini berbuah lebat. Anak-anak Tuhan harus berbuah lebat. Nah kita akan lihat dari sisi mana. Kita akan bicara hari ini dari sisi murid atau pemuridan. Nah kita melihat, mari kita lihat dalam kitab suci bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, kalau saudara sudah lihat di belakang, ya itu jelas sekali dikatakan di situ. Saya baca saja langsung. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kalau kita melihat jelas sekali dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang perlu kita garis bawahi di situ ada dua. Yang pertama, menerima kuasa. Jadi begitu kita menerima Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku. Waktu saya mempelajari kata menjadi saksiku, kita ini ditonton orang, dilihat orang. Sekali lagi saya ulang, ketika firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, kita ini ditonton, dilihat orang. Yang dilihat orang dari hidup kita, itu minimal 3. Di sini di PowerPoint nggak ditaruh. Yang pertama dilihat dari ekspresi verbal. Oh ini habis tintanya. Ada yang ada tintanya? Nggak ada ya. Udahlah, begini aja. Verbal, kata-kata kita, ucapan kita. Coba lihat kiri kanan. Gimana ucapan kamu selama 1 minggu ini, memberkati atau tidak memberkati? Jadi mari kita lihat, dikatakan dalam kitab suci, kamu akan menjadi saksiku. Mulai orang melihat kita, gimana sih kata-katanya, ucapannya. Makanya anak-anak Tuhan harus hati-hati dengan ucapan. Ucapan kita, perkataan kita adalah doa. Jadi verbal, kata-kata. Apalagi nyanyian. Ya, saya berharap nyanyian saudara dipilih yang benar, jangan lagu-lagu yang tidak membangun. Ya kan? Apalagi puisi, semua yang bicara mengenai verbal, kata-kata, puisi, ucapan itu disebut dengan verbal, itu dilihat oleh dunia. Makanya banyak kita lihat anak-anak Tuhan kalau di gereja, waduh angkat tangan begitu hebat, tapi di luar kata-katanya menyakitkan. Kalau ngomong itu ada ucapan-ucapan kata-kata hewan yang ada di Ragunan. Saudara mengerti Ragunan? Itu Taman Marga Satwa di Jakarta Selatan di daerah Pasar Minggu. Nah kemudian yang berikut adalah apa yang disebut dengan motoris atau psikomotor. Motoris perilaku kita. Cara kita makan, cara kita duduk, cara kita berjalan, cara kita bawa mobil, lampu merah terobos, lampu kuning terobos, lampu hijau berhenti, sainnya ke kanan, beloknya ke kiri. Ini namanya motoris. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lihat yang merasakan ada motor sainnya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Tolong beritahu kiri kanan, saya pernah lihat itu ya. Nah, ini namanya motoris. Jadi ini yang disebut kata menjadi saksi itu dilihat. Tolong dicatat itu. Kamu akan menjadi saksiku, orang lihat hidup kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung rambut. Oh terima kasih, kita salam dulu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, hebat ya, makasih. Nah yang berikut disebut dengan grafis. Grafis artinya tulisan, grafis artinya gambaran, grafis juga artinya apa yang saya buat, apa yang saya kerjakan.
Kalau saudara buat nasi goreng enak gitu rasanya. Kalau saudara bekerja betul-betul teliti. Ini dilihat oleh dunia. Makanya gambaran Kristus itu lihat dari perilaku kita setiap hari. Saya minta tolong kepada saudara yang sudah mengerti ayat ini menjadi saksi. Hati-hati, jangan cepat bicara, jangan cepat mengumbar janji. Makanya ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Siapa di sini yang suka janji? Coba lihat kiri kanan. Iya benar, besok datang, benar jam 8. Ternyata datang jam setengah 12. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini menegaskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya orang lain lihat. Di mana dilihat? Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul ini, ya saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan itu, mereka ini betul-betul melakukan firman dan dikatakan di dalam ayat yang lain, kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang kedua, saya bacakan saja buat saudara, tidak ada di PowerPoint. Dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kalau kita membaca kitab suci ini, ketika selesai khotbah Petrus itu 3.000 orang bertobat. Ayat berikutnya kalau kita baca 5.000 orang, terjadi multiplikasi. Saya berdoa tahun 2023, 2024 ibadah di tempat ini bisa 3 kali dalam hari Minggu. Amin, cuman sebelah sini, yang sebelah sini ragu-ragu. Yang benar Pak, yang benar Pak, yang benar Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita memang harus mengalami multiplikasi. Baik, mari kita lanjutkan. Kalau kita baca di dalam kitab suci, ya, itu ada yang disebut dengan eklesia atau gereja. Gereja, kalau saudara perhatikan baik-baik di sini. Jadi kita lihat eklesia artinya konteksnya adalah kehidupan Kristen dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus. Artinya begini, kita nggak boleh menjadi jemaat yang pasif. Tolong beritahu kiri kanan, kamu nggak boleh pasif. Maksudnya begini, jangan sampai ada jemaat nggak ada apa-apa pelayanan. Saudara harus mengambil bagian. Guru gereja, anak, apalagi menjadi aser, menjadi kolektan, apa saja. Jangan sampai menjadi jemaat yang pasif. Datang ke gereja hanya hari Minggu, mulai dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya. 12 bulan dalam 1 tahun, 365 hari dalam 1 tahun, 52 minggu dalam 1 tahun. Sama sekali gak memegang pelayanan apa-apa. Saudara harus mengambil, Pak saya gak bisa kalau menjadi aser, saya kok gak bisa kalau ini. Paling tidak saudara mengambil menjadi tim pendoa. Coba lihat kiri kanan, kamu jadi tim pendoa. Aminnya coba di sini juga, di sini kurang aminnya. Gimana? Jadi kita lihat harus keluar. Nah mari kita lihat, di bagian ini saya mau mengatakan kepada saudara, arti kata eklesia dalam bahasa aslinya mengacu pada panggilan terhadap individu. Lihat, jadi ini panggilan buat individu, buat personal, bukan buat korporat. Bukan buat orang banyak, tapi kita masing-masing dipanggil. Kenapa? Misi bukan bagian dari program gereja, tetapi jati diri gereja. Dan jati diri gereja adalah misi. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya. Itulah sebabnya bagian pertama mari kita lihat. Mempersiapkan diri secara khusus menjadi murid yang siap diutus. Bagaimana caranya? Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Saya bacakan saja buat saudara. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, ada tugas khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah berdoa dan berpuasa. Saya mendorong kita juga berpuasa. Kalau nggak bisa setiap hari, paling tidak seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Minimal sebulan sekali. Tolong lihat kiri kanan. Sering puasa apa enggak? Lihat, tanya kiri kanan. Jangan malas berpuasa. Jadi kalau saya lihat badan saya seperti ini, jangan ada yang bilang begini, Pak Ijazah, Bapak kelihatannya kurang berwibawa jadi dosen. Kenapa? Badannya terlalu kurus.
Kurus itu bukan menjadi ukuran. Siapa yang mau kurus tapi sehat daripada gemuk nggak sehat? Nah, yang merasa diri kurus kuat amennya, yang merasa gemuk, wah ini bapak ini kok nyindir-nyindir saya gitu. Jangan gitu ya. Nanti gara-gara itu Ibu Tugu bilang, Pak Ijasa jangan datang lagi ke sana karena menyinggung orang gemuk. Bukan. Jadi mari kita lihat doa dan puasa. Itulah sebabnya kita melihat murid yang siap diutus itu harus memang berdoa. Kita harus berdoa buat wilayah Tabanan ini dimenangkan untuk Kristus. Melalui siapa? Kita secara personal, satu persatu. Maka tadi dikatakan kita diutus. Kita dilihat menjadi saksi. Dilihat contohnya hidup kita. Mari kita lihat. Langkah kedua adalah mempersiapkan diri dari sisi pengetahuan dengan mempelajari Alkitab. Itulah sebabnya saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi Kingdom untuk belajar. Bahasa-bahasa, ya kita belajar bahasa Yunani ya. Pak siapa tadi saya lupa. Belajar bahasa Yunani. Apalagi melakukan 3 persiapan ini kita siap untuk diutus melayani jiwa-jiwa. Itulah sebabnya ada di sini kalimat yang kita sebut dengan belajar atau mempelajari kitab suci. Mempelajari kitab suci itu sederhana. Kita menggunakan prinsip 5D. Ya, saya berharap saudara mulai terapkan 5D ini. Yang pertama, ya, dibaca. Firman Tuhan itu mesti dibaca, amin. Setelah dibaca, direnungkan. Renungkan. Setelah direnungkan apa? Setelah direnungkan, kemudian dicatat. Siapa di sini yang mencatat firman Tuhan kalau Pak Teguh khotbah? Enggak ada yang catat. Ya ampun. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dengar itu cuma bisa ditampung oleh otak kita 15%. Setelah itu minggu depan ditanya khotbah, saudara pasti lupa. Mulai minggu depan semua bawa catatan. Kalau saudara nggak bawa catatan, boleh di handphone menggunakan notebooknya ditulis semua khotbah pendeta selalu saya catat. Kalau saudara nggak percaya bisa saya tunjukkan. Dicatat, kalau nggak saudara lupa karena kita terbatas. Setelah dicatat, saudara lihat dilakukan. Firman Tuhan. Setelah itu diceritakan. Ayo, siapa yang mencitrakan firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu cerita tentang apa? Pak Hosea, mana Pak Hosea? Mana Pak Hosea ini? Ujian dia, ujian tengah semester. Pak Alex, minggu lalu khotbahnya apa di sini, Pak? Puji Tuhan. Untung Bapak ini lupa. Untung mau ingat, bukan lupa. Jadi kalau kita mau bertumbuh, mau belajar firman Tuhan, mau diutus, mau menjadi murid, firman itu dibaca, ayo sama-sama yuk. Dibaca, direnungkan, dicatat, dilakukan, diceritakan. Berapa banyak kita di sini yang mencatat? Wah, cuma 1. Yang lain ngapain? Saya beritahu ini bukan saya menggurui. Catat firman Tuhan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak lupa. Kita ke gereja ini bukan ke pesta, tapi bertemu dengan Bapa surga yang mengasihi kita. Mulai minggu depan, mohon bawa catatannya. Kalau nggak bisa di note, dicatat di handphone bisa. Modelnya kan bisa seperti ini. Kalau saudara misalnya punya handphone, itu kan bisa yang model begini. Tinggal saudara catat. Tinggal dicatat. Jangan nggak dicatat, karena pasti saudara lupa. Pasti saudara nggak akan ingat khotbah 3 minggu yang lalu. Saya jamin 100% saudara lupa. Siapa yang ingat khotbah 3 minggu yang lalu? Ayo coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bisa melihat sebagai murid, maka perlu kita betul-betul mempersiapkan pengetahuan, mempelajari Alkitab, merenungkan firman Tuhan, belajar untuk siap. Maka kita bisa melihat tadi, dibaca, direnungkan, dicatat, dilakukan, diceritakan. Jangan datang ke gereja dengan tangan kosong. Bawa Alkitab saudara. Catat, karena firman ini mahal sekali. Firman ini ajaib dan firman ini mencipta. Amin. Di sini itu yang juga yang keras aminnya. Di sini lebih pelan. Apakah kurang semangat di sebelah sini? Amin sebelah kiri. Yang di depan ragu-ragu. Amin apa enggak ya? Oke, kita teruskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa hebatnya menjadi murid itu
dan perlu persiapan. Mari kita lihat. Yang berikut kita lihat, langkah ketiga adalah pembaruan karakter yang terus menerus di dalam kehidupan. Mari kita lihat satu ayat. Kita lihat dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, saya tidak catat di situ supaya kita masing-masing buka dalam Alkitab kita. Apa dikatakan di situ? Di dalam 2 Petrus. Ya. 2 Petrus, oke, nggak apa-apa, silakan. 2 Petrus, kita lihat pasal yang pertama, ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tuh lihat tuh. Jadi tidak ada ceritanya anak-anak Tuhan itu santai. Harus sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Berusaha sungguh-sungguh melayani. Berusaha sungguh-sungguh membaca firman. Berusaha sungguh-sungguh bekerja. Berusaha sungguh-sungguh melayani. Untuk apa? Untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi pada waktu kita beriman kepada Kristus, nggak cukup. Harus ditambahkan kebajikan. Kebajikan apa? Berbuat baik. Ada tindakan-tindakan yang benar. Setelah kebajikan apa? Pengetahuan. Setelah pengetahuan apa? Penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8 coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata berlimpah-limpah itu multiplikasi, bertumbuh, berbuah, dan memberi dampak. Itulah sebabnya ketika saya beriman kepada Kristus, kelihatan karakter kebaikan, kebajikan, kelihatan penguasaan diri, kelihatan kesalehan, kelihatan di mana saya mengasihi orang lain, mengampuni dan memberkati musuh-musuh saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, berbicara mengenai murid, itu berbicara kelihatan karakter Kristus. Itulah sebabnya di situ saya kasih judul tadi, multiplikasi dalam tanda kutip murid. Maksudnya, saudara yang hadir di sini adalah murid-murid Kristus. Tolong beritahu kiri kanan, kamu tuh murid Kristus. Jadi kalau kita namanya murid Kristus itu ada standarnya. Apa standarnya? Memiliki iman. Apa? Berkelimpahan dengan kebajikan, berkelimpahan dengan pengetahuan, apalagi penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara. Dan saudara perhatikan ayat 10 itu tegas sekali. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini kita melihat situasi seperti sekarang. Tanda-tanda zaman semakin jelas. Saya tidak bicara mengenai eskatologi pada pagi hari ini, tapi tanda-tanda zaman ini sudah mesti kita lihat. Satu kata kuncinya, sekali kita sudah mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Nanti seperti kata Wahyu, kalau kamu mau panas, panas, dingin, dingin. Nanti Tuhan bilang, aku muntahkan kamu. Berapa banyak di antara kita yang mau lebih sungguh-sungguh tahun 2021 ini. Amin. Baik, mari kita lanjutkan. Yang berikut kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, itu adalah bagian yang kedua. Dikatakan, pergi karena visi dari Roh Kudus untuk misi. Nah, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Perintah untuk pergi melaksanakan misi adalah merupakan visi dari Roh Kudus. Di mana visi ini juga pernah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Matius pasal 28 ayat 18. Perintah ini merupakan perintah dari Tuhan sendiri. Nah, jadi kita lihat ini yang disebut dengan amanat agung. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau namanya amanat agung, itu berarti harus dilakukan. Saudara perhatikan di bagian berikut. Terus berjuang sampai tujuan misi tercapai. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pergi
Banyak orang berpikir kata pergi itu berarti keluar negeri atau keluar dari tempat. Kata pergi itu mengandung 4 pengertian. Tinggal saudara pilih saudara di mana. Pergi yang dimaksud di sini, yang pertama benar-benar pergi. Pergi. Oh ya, betul-betul pergi. Pergi ke Amerika, pergi ke pedalaman, pergi ke tempat-tempat yang belum terjangkau, ke suku-suku terasing. Tapi selain kata pergi, mengandung pengertian adalah menyambut. Menyambut. Menyambut, kemudian mengutus. Kemudian mobilisasi. Mobilisasi. Ini suruh perhatikan baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa. Itu artinya kan kita nggak bisa semua ke Amerika, nggak bisa semua kita ke Hongaria, nggak bisa semua kita ke India. Setuju? Siapa yang mau berangkat ke India? Nggak ada. Tapi pertanyaannya, waktu dikatakan pergi, ada memang yang dipanggil pergi. Itu misi, keluar negeri, ke desa, pedalaman. Tapi ada yang disebut menyambut. Kata menyambut di sini, kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh, saya ini kan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Saya satu-satunya Kristen. Bagaimana caranya saya memberitakan kabar baik kepada teman-teman di kampus? Tidak perlu saya harus berangkat ke Karangasem untuk memenangkan sahabat-sahabat kita, saudara kita Bali. Tidak perlu saya harus ke Gianyar. Tapi ada di sekitar saya yang belum pernah mendengar Injil. Di kantor saudara mungkin ada orang-orang di sekitar saudara, tetangga saudara, yang barangkali perlu Injil. Maka saudara harus menyambut mereka. Kata menyambut di sini juga berkata menyatakan pergi, datangi, bangun relasi yang bagus dengan tetangga. Saudara-saudara sekalian, saya mau beritahu pada saudara satu kesaksian. Dulu waktu di Jakarta itu, kan tahu saudara kalau Jakarta rumah-rumah kan padat. Kemudian jalan juga terbatas. Kadang-kadang tetangga itu parkir mobilnya di depan kita. Siapa di sini yang pernah di depan rumahnya atau di samping rumahnya parkir mobil tetangga? Nggak ada. Masa nggak ada sih? Ada lah. Apa yang saudara lakukan dengan mobil itu kalau sering dia parkir? Kalau saya sekali nggak apa-apa. Kalau sering apa? Saudara bilang, aduh ini kok tangga parkir mulu. Udah tahu kita ada mobil ada 2, dia mau parkir gimana sih? Baru pulang gereja lagi nih. Gimana ini? Saya pernah kasih saran begini. Tapi ini jangan saudara kerjakan kalau saudara bukan sungguh-sungguh ya. Cuci mobil tetangga. Siapa yang berani cuci mobil tetangganya kalau parkir di depan rumahnya? Ada? Yang benar Pak, yang benar Pak, yang benar Pak. Ketika saudara cuci, dia heran loh, kenapa dicuci? Gak apa-apa Pak, supaya mobil Bapak bersih, kan parkir di depan rumah saya. Mungkin saudara tertawa, coba kalau saudara lakukan itu. Bukannya kita omelin tetangga, bukan akhirnya apa, rumah kita tutup. Saya beritahu ya, jangan menjadi orang Kristen yang eksklusif, orang Kristen yang tertutup. Kita bangun persahabatan dengan tetangga. Jangan pernah musuhan dengan tetangga. Sapa mereka. Kalau mereka Kuningan, ucapkan hari Kuningan. Kalau mereka Galungan, katakan hari Galungan. Bangun persahabatan. Karena apa? Kita sedang menyambut mereka untuk memberitakan kabar baik. Mereka butuh kabar baik. Tapi bagaimana mereka bisa melihat kabar baik kalau kita nggak pernah memberitakannya? Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kalau kelakuan kita tidak lebih baik dari mereka? Tolong lihat kiri kanan. Kamu harus baik sama tetangga. Jangan suka marah-marahin tetangga. Kalau perlu pas hari raya antar kue gitu, coba. Baru kita bisa menjadi murid yang mengalami multiplikasi. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah cari musuh. Bangunlah persahabatan. Satu musuh sudah menyusahkan. Ngapain saudara cari musuh? 1000 teman masih kurang. Sama-sama kita katakan, mari kita mencari teman. Menyambut, mengutus. Mengutus ini bisa berbicara, saudara bisa memberikan dana dalam bentuk dana misalnya. Tapi kalau saudara nggak bisa kasih dana, paling tidak doa buat para penginjil, buat para evangelis. Apalagi yang saudara bisa buat? Berikan dukungan-dukungan apa misalnya, material. Apa yang bisa kita buat dan seterusnya.
Ini menyambut tetangga, teman, teman, tetangga. Ini pergi, benar-benar pergi. Tuh, pergi, silahkan. Tapi juga mobilisasi. Saudara yang barangkali di sini seperti Pak Alex misalnya mengajar, bisa buat training-training Pak. Pelan-pelan mereka ikut. Teman-teman yang di sales bisa mobilisasi, ada training-training, dititipkan, dipesankan firman Tuhan melalui modul-modul itu. Jadi dia bisa melalui apa? Pelatihan gitar. Siapa di sini yang mahir main gitar? Coba berikan pelatihan kepada teman-teman di kampung. Pelan-pelan saudara masuk, saya bisa main gitar. Karena ada satu pribadi yang mengasihi saya. Namanya Yesus. Wih, heran dia. Masuk pelan-pelan. Saya juga begitu. Satu kali Bapak Ibu sekalian ada sahabat kami. Orang tuanya salah satu dosen di Udayana. Dan juga dosen di Politeknik. Sakit di rumah sakit Sanglah. Tahu saudara? Jadi saya pikir saya mau datang lihat. Waktu saya lihat, dia mengalami kanker pada bagian getah bening. Jadi memang udah parah sekali. Jadi setelah dilihat, teman-teman bilang, udah Pak, udah kita lihat, kita mungkin akhirnya kita pulang. Saya bilang begini, ini benar-benar saya lakukan. Mohon maaf, sebelum kita pulang kita doa dulu ya. Saya bilang kepada Bapak itu, Pak, bolehkah saya berdoa? Boleh, boleh. Tapi saya berdoa dalam agama Kristen. Saya berdoa, saya kaget luar biasa. Kebetulan saya tutup mata. Begitu dia berdoa, saya lihat air matanya berlinang dan dia bilang begini, saya belum pernah didoakan seperti ini Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tahu saudara di situ, saya sudah memberitakan Injil. Yesus mengasihimu. Saudara kalau ke rumah sakit jangan main tinggal-tinggal aja. Udah sembuh ya cepat sembuh lah, kamu bandel banget. Tuhan mengasihimu. Bisa saya berdoa? Pada waktu saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, mereka mendengar tentang Yesus. Kalau saya mengajar di kelas, setiap mulai mengajar, pasti saya pimpin dalam doa. Begitu selesai, saya pasti pimpin dalam doa. Mereka mendengar nama Yesus. Nama Yesus itu harus selalu ditinggikan, nama itu harus selalu disampaikan, nama itu harus selalu diproklamirkan, dan nama itu harus selalu ditinggikan dimanapun kita berada. Jadi jangan saudara kalau bawa motor ngebut, gak karu-karuan, kan gak jadi contoh. Lampu merah saudara terobos, ditulis tidak parkir, saudara parkir. Gak usah bayar-bayar, memang kamu siapa? Waduh, galak benar, baru pulang gereja. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Sekali lagi saya ulang, saksi itu artinya dilihat orang, kata-kata kita. Dilihat orang perilaku kita, motoris kita. Dilihat orang produk apa yang kita lukiskan, yang kita kerjakan, diperhatikan orang. Itulah sebabnya multiplikasi pemuridan dimulai dari diri kita. Dimulai dari semangat kita dan kita minta Roh Kudus menuntun kita. Amin. Baik, kita teruskan. Nah, multiplikasi murid artinya apa yang telah engkau dengar daripadaku, kalau kita perhatikan, disampaikan. Coba kita perhatikan sebentar dalam 2 Timotius pasal 2. Timotius pasal 2, saya bacakan buat saudara. Ini kata-katanya luar biasa. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kepada Timotius anakku yang kekasih, pasal kedua ayat kedua, maaf. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara perhatikan ini. Itulah sebabnya kita semua anak-anak Tuhan, semua jemaat di sini harus mau belajar, harus mau menyampaikan firman Tuhan dalam situasi apapun, termasuk pada orang-orang yang sering belanja di tempat kita. Ya, kebetulan saya dengan ibu karena situasi Covid ini kami bikin kue di rumah. Kue yang kami berikan itu adalah brownies. Jadi ada 9 pelanggan kita di daerah Dalung, daerah Semar, daerah Canggu. Selalu kita sampaikan kata begini. Setelah dia lihat, kita selalu ucapkan begini. Tuhan Yesus berkati ya Bu. Lama-lama ditanya, siapa Tuhan Yesus? Nah loh. Bagaimana jawaban kita kalau kita ditanya begitu? Siapa Tuhan Yesus? Nggak tahu, pokoknya gua ngomong doang. Waduh. Ada kesempatan bagi kita setiap hari, setiap saat untuk menyampaikan kabar baik dengan cara penerapan ini. Nah sekarang kita pilih, saudara yang mana dari 4 ini? Kalau ini mungkin barangkali nggak ada yang pergi. Bagaimana dengan ini, menyambut? Sudahkah saudara sambut orang di sekitar saudara untuk memberitakan kabar baik? Kalau saudara nggak bisa ini, paling tidak saudara dukung dalam doa. Maka kita ada doa syafaat.
doakan para pelayan, para pekerja, para penginjil, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka butuh dukungan doa. Jangan saudara anggap remeh mengenai pelayanan ini sangat penting. Dukung mereka kalau memungkinkan, dukung dengan dana, dukung dengan hal yang lain yang sifatnya mengutus. Dan kita lihat mobilisasi melalui pelatihan-pelatihan. Sesudah sekalian saya memberi pelatihan di Haga Institute. Satu kali saya melayani di kota Medan, ya, sharing dengan satu pendeta dari gereja, salah satu gereja, nggak usah saya sebutkan. Waktu saya bicara soal ini, dia bilang begini, Pak Sembiring katanya, kenapa? Saya kayaknya nggak cocok jadi pendeta. Loh, kenapa Pak? Saya bilang, saya memang pendeta, tapi putra saya salah satu distributor narkoba di kota Medan. Heran nggak kita? Bapaknya pendeta, anaknya distributor narkoba. Saya bilang Bapak harus beritahu pada anak-anak. Nggak benar cara seperti itu. Saya melihat banyak putra putri pendeta nggak benar di Sumatera Utara itu. Saya heran kalau di Bali benar, ya. Ini di Sumatera. Saya satu kali melayani satu tempat, itu kan kalau masuk ke gereja ini kita dari depan, itu kalau di sebelah kiri toilet, sebelah kanan kamar putranya. Jadi waktu diskusi banyak mereka ngomong, aduh Pak pendeta kita ini memang enak kuat Bapak, tapi anaknya belum bisa diajar sama dia, susah ngajar anaknya. Kenapa? Bapak coba aja lihat. Apanya lihat? Bapak aja ke kamarnya sebentar. Nah kebetulan laki-laki, saya ketok. Siapa? Ini saya. Oh ya om, masuk om. Begitu saya masuk, di kamarnya semua gambar perempuan kekurangan bahan baju. Saya mendorong saudara ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau saudara mempunyai gambar-gambar di kamar saudara perempuan-perempuan kekurang baju. Tolong beritahu kiri kanan, di kamar saya nggak ada gitu ya. Bagaimana saudara bisa menjadi berkat kalau di ruangan saudara, di kamar saudara penuh dengan gambar-gambar wanita kekurangan bahan baju. Beli aja di daerah Tabanan itu kan banyak baju. Nggak ada bajunya. Maksud saya perempuan-perempuan yang nggak punya baju. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Dan itu saya temukan banyak. Makanya tantangan hamba Tuhan akhir-akhir ini tidak ringan, sangat berat, butuh dukungan doa. Amin. Dukungan doa. Kalau saudara nggak bisa doa, dukung dada. Apa yang saudara bisa bantu? Paling tidak saudara bikin kegiatan-kegiatan, acara-acara menjelang 17 Agustus, acara sebentar lagi Natal. Bisa buat kegiatan-kegiatan yang mendatangkan orang bisa kesempatan memberitakan kabar baik. Ayo, berapa banyak kita yang mau mulai ngambil komitmen, Tuhan, buka hati saya mau melakukan salah satu. Jangan menjadi Kristen yang pasif. Kita harus semua proaktif. Amin. Baik, mari kita teruskan. Waktunya jalan terus. Nah, pekerjaan berikut harus dilakukan oleh kita, itu multiplikasi. Nah, multiplikasi ini berarti dalam semua aspek. Kalau saudara sebagai dosen, berlipat ganda dalam pelayanan sebagai mengajar yang benar, dosen yang benar, jangan membimbing skripsi jadi aneh-aneh. Itu yang selagi viral sekarang, kita lihat dosen yang membimbing malah mahasiswinya diciumin, akhirnya jadi masalah ke pengadilan. Ya, yang dosen-dosen di sini jangan aneh-aneh. Yang guru-guru mengajar yang benar, yang sales betul-betul sales yang benar. Kalau saudara menjual buah-buahan yang benar. Satu kali saya ada jemaat di Cililitan, kami lagi sharing dalam kelompok kecil, saya kaget. Ternyata dia jual jeruk 1 kilo, di bawahnya itu ditaruh ada berapa on. Jadi ada 2 on selisihnya. Jadi begitu ditimbang 1 kilo, tapi sebenarnya cuma 8 on. Gimana kita mau menjadi anak Tuhan kalau nipu gitu loh. Pedagang nipu. Yang beli kan nggak tahu. Jadi satu timbangan 1 kilo itu berarti bukan 1 kilo, tapi 8 on. Saya minta tolong, di sini tidak ada. Kalau kita lakukan begitu untuk mencari untung, bagaimana berkat Tuhan turun atas kita dan bagaimana kita menjadi atau mengalami multiplikasi sebagai murid? Tolong beritahu kiri kanan, kalau saya tidak seperti itu, saya orangnya saleh gitu. Tolong beritahu kiri kanan. Saleh. Betul Ibu Teguh. Jadi ada begitu, dia jual jeruk, itu 1 kilo memang Bu, tapi ternyata bukan. Jadi ada alatnya, itu 8 on. Kebayang gak saudara kalau kayak gitu pekerjaan anak Tuhan? Ya mungkin kita di sini ada yang pedagang buah di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba saudara perhatikan pedagang-pedagang buah. Nanti begitu saudara timbang di rumah, loh beda beratnya. Loh, tadi kok 1 kilo sampai di rumah, masa dalam hitungan 10 menit turun 2 on. Itu banyak terjadi Bapak Ibu sekalian dan dikerjakan oleh orang dalam tanda kutip yang namanya anak Tuhan.
Bagaimana mungkin terjadi multiplikasi? Baik, kita akan selesai. Multiplikasi adanya pembagian beban kepada banyak orang. Jadi mulai kita bagi. Tadi Pak Alex cerita sebagai pemimpin komsel atau kakak, mulai bagi tugas. Saya sebagai GKK mulai melatih. Jadi kami sekarang itu kakak melalui Zoom, mulai melatih. Si A mimpin doa, si ini doa syafaat. Minggu depan kamu yang mimpin. Ada yang bilang, aduh saya nggak bisa om, saya belum biasa saya, wah. Dilatih pelan-pelan. Kadang-kadang butuh pelatihan 3-4 bulan baru mau mereka sharing. Sharingnya singkat aja, paling cuma 5 menit. Coba baca sharing. Untuk 5 menit butuh pelatihannya 5 bulan. Capek nggak? Saya lagi menangani counseling, ada satu keluarga yang mau hampir cerai. Itu menanganinya 1 tahun lebih. Baru bisa rekonsiliasi. Berarti kita harus membayar harga waktu, pikiran buat orang-orang di sekitar kita. Dan itu memang harga yang harus kita bayar. Kita tidak boleh lagi hidup untuk diri sendiri. Kita harus memikirkan orang di sekitar kita. Itulah sebabnya saya lihat tadi di sebelah ini ada sekolah, PAUD. Puji Tuhan, melalui PAUD ini nanti kita bisa melihat generasi-generasi hebat. Dan tidak tertutup kemungkinan dari PAUD ini ada yang menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ada mungkin jadi jenderal, siapa tahu ada yang jadi gubernur Bali. Kamu kenapa? Dari mana? Saya dulu dari PAUD, rock. Wih, sekarang gubernur. Kita nggak pernah tahu. Saudara tahu yang kasat yang sekarang, Pak Dudung, Jenderal Dudung, itu dulu jual koran. Dan korannya waktu dia jual, sudah baca citranya ya, ditendang sama militer. Koran apa ini gitu. Jadi bertekad jadi militer. Sekarang Kepala Staf Angkatan Darat. Siapa tahu anak-anak kita, putra-putri kita suatu saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Amin, lebih keras di sini kurang aminnya. Amin. Amin. Tahu saudara arti amin? Amin itu artinya pasti. Yes, itu arti amin. Jadi saudara pikir jangan amin itu. Amin itu kalau saudara baca Alkitab itu bahasa surga itu. Haleluya itu bahasa surga. Maranatha itu bahasa surga. Jangan terlalu banyak bahasa Inggris, sekali bahasa surga. Amin. Waduh, aminnya yang keras di sini. Terima kasih ya Pak. Baik, kita teruskan. Nah, ini yang terakhir kita lihat, ini gak kebaca ya. Jadi, kalau saya tunjukkan kepada saudara, maka inilah tangga pertumbuhan murid. Pertama, konsisten dalam hidup beribadah. Konsisten beribadah. Kalau ibadah hari Minggu, yuk ibadah hari Minggu. Kalau di sini kakaknya hari apa Pak Alex? Kalau kami hari Rabu. Konsisten. Jangan sekali-sekali komsel sekali-sekali libur ini kita bikin aja komsel kita seperti kampus. Jadi komsel nanti pas lagi libur mahasiswa libur 3 semester, libur 3 bulan. Wah ampun, gimana masa komsel liburnya 1 semester? Yang benar 1 semester itu seekuivalen dengan 4,5 bulan atau kurang lebih sekitar 5 bulan nih. Jadi ini nomor 1, begitu kita menerima Kristus, maka kita harus punya kemauan, keinginan, doa untuk 1, berkembang. Mulai saat teduh, mulai merenungkan firman Tuhan. Ini enggak, nanti kesempatan lain saya bahas. Kemudian apa? Stabil. Jangan seperti kerupuk, angin-anginan. Ya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak. Harus stabil. Dan setelah stabil, semakin serupa dengan karakter Kristus. Itu yang kita baca tadi dalam 2 Petrus tadi. Menjadi serupa, iman ditambahkan kebajikan, kebajikan ditambahkan kesalehan, kesalehan ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan apalagi ketekunan, ketekunan mengasihi saudara-saudara. Dan yang berikut, mulai mandiri. Ya, mulai belajar. Mulai betul-betul mempelajari kitab suci, mempelajari berapa kisahnya perjanjian lama, berapa banyak perjanjian baru, siapa penulisnya kitab Ibrani, siapa penulisnya kitab Timotius, siapa penulisnya kitab Mazmur. Dan kita lihat belajar dan mulai melipat ganda. Terjadi pelipat gandaan pemuritan itu kalau ininya jalan. Di sini kita lihat mulai senang melakukan penginjilan, mulai senang memberitakan kabar baik, mulai senang bertumbuh, mulai senang memperhatikan orang lain, mulai senang membesuk, mulai senang memperhatikan, melihat dan apa saja yang bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita pada pagi hari ini, walaupun sesi khotbah saya ini bicara mengenai multiplikasi pemuritan, mulai kita mikirkan pagi ini, siapa lagi yang akan saya sampaikan Injil? Siapa lagi yang besok saya mau memberitakan kabar baik? Mulai dari diri kita, mulai dari perkataan kita, mulai dari
motoris kita, mulai dari grafis kita. Dan yang berikut kita lihat yang terakhir, ini kalimatnya. Mari kita baca sama-sama. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah firman Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita, Dia mau menolong kita. Dan pada waktu saudara melakukan ini, maka kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita berdoa buat orang sakit itu sembuh. Saya sudah mengalami itu. Mereka banyak keluarga-keluarga yang bermasalah. Di gereja pun banyak ternyata keluarga-keluarga yang bermasalah. Itu pengalaman saya sebagai konselor. Banyak keluarga-keluarga bermasalah. Anak-anak gak bisa dibimbing. Anak-anak keras kepala. Suami gak pulang-pulang. Coba. Istri gak bisa diajak diskusi. Marah-marah. Kamu gimana pulang kurang bawa duit. Makanya ada pepatah mengatakan uang banyak abang disayang, abang gak punya uang, abang aku tendang. Waduh. Jadi bagaimana kehidupan kita? Inilah tugas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam hati kita. Tuhan, aku mau menjadi murid yang aktif. Aku mau memberitakan kabar baik. Kalau aku memang tidak pergi, tetangga di sebelah kanan kiriku, aku mau memberitakan kabar baik kepada mereka. Kalau aku belum sempat memberitakan kabar baik, aku mau dukung dalam doa. Amin. Aku mau dukung dalam dana. Apa yang aku bisa buat? Dan kalau saudara tidak bisa buat ini, aku sebagai guru, aku sebagai dosen, aku mau bikin pelatihan. Aku mau berikan sesuatu, memobilisasi. Aku mau mendukung dukungan dana Natal dan lain sebagainya. Aku mau memberikan dukungan kepada PAUD, SD dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Dan banyak orang lain boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah panggilan kita. Mari kita menjadi murid yang mengalami apa yang disebut dengan multiplikasi. Berkembang, bertumbuh, terus bertumbuh. Dan mulai hari ini, ingat baik-baik. Minggu depan kalau datang, dicatat. Didengar, dicatat, terus direnungkan, kemudian dilakukan dan dicitrakan. Jangan pernah datang ke gereja tangan kosong. Catat. Ini hanya beberapa orang yang catat. Mohon maaf ya Ibu Teguh ya. Supaya semua jemaat jangan lagi pasif. Dicatat. Apa yang saudara dengar hari ini. Apa yang saudara dengar minggu lalu. Apa yang saudara dengar 3 minggu lalu. Itu adalah firman Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan itu mencipta. Firman Tuhan itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan saya berdoa dan kita semua berdoa. Apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini menguatkan kita. Mari kita bertumbuh, mari kita berbuah dan menjadi murid Kristus untuk mencari memenangkan jiwa kita bawa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari pemain musik kita naik. Haleluya. Terima kasih ya. Mari kita nyanyi satu lagu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kuberi kemuliaan, kuberi kemuliaan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kuberi kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita. Kuberi kemuliaan. Kuberi kemuliaan Mari kita angkat tangan kita kepada Dia. dan hormat, ku
ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah yang sudah menebus dosa-dosa kami. Engkaulah yang sudah memilih kami sebelum dunia diciptakan, supaya kami hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Hari ini kami semua yang hadir adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengalami multiplikasi. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di sekitar kami, di depan rumah kami, di belakang rumah kami, di kantor kami, tetangga kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Begitu banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang aktif. Pakailah kami semua untuk proaktif, supaya banyak orang lain mendengar Yesus Tuhan, supaya banyak orang lain boleh mendengar Engkaulah juru selamat satu-satunya. Pakai kami ya Tuhan, mampukan kami. Begitu banyak orang di sekitar kami belum mendengar Injil, biar mereka boleh mendengar berita baik, biar mereka boleh mendengar Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Pakai kami Tuhan, pakai potensi kami, pakai keuangan kami, pakai apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Dengan demikian kamu boleh melihat Tuhan, pada tahun-tahun yang akan datang semakin bertambah jumlah jiwa-jiwa yang datang beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, tempat ini semakin lama semakin penuh, semakin banyak Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Pakai kami semua Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Jangan lagi kami banyak yang pasif, tapi kami semua menjadi aktif. Semua kami bergerak, semua kami bergerak, dan semua kami bergerak untuk menjadi murid Tuhan yang bermultiplikasi. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami terus untuk menjadi saksi. Ketika kami menjadi saksi, orang memperhatikan kata-kata kami. Ketika kami menjadi saksi, orang memperhatikan perilaku kami. Ketika kami menjadi saksi, orang memperhatikan apapun yang kami kerjakan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pada pagi hari ini barangkali ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan yang berat. Taruhlah tanganmu di dada. Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang lelah dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau ada saudara yang sakit, taruh tanganmu di dada. Mungkin kau ada pergumulan yang begitu berat, taruh tanganmu di dada. Hari ini Tuhan memperhatikanmu. Dia mau menjawab doa-doamu. Dia berkata dia akan menyayangi, mengasihimu dan menyembuhkanmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Bagi mereka yang sakit apapun penyakitnya Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesegaran, dan di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mungkin ada mereka yang mengalami pergumulan keuangan, pergumulan mengenai keluarga, pergumulan mengenai pekerjaan. Tuhan, Engkau mengasihi, Engkau mencintai, Engkau tidak terlambat memberikan pertolongan. Engkau menolong sesuai dengan waktumu ya Tuhan. Kiranya kasih karuniamu, pertolonganmu turun kepada mereka, dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang spesial ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua, memberkati jemaat, memberkati Pak Teguh dan Ibu, memberkati semua jemaat di tempat ini. Mereka menjadi murid-murid yang bermultiplikasi. Kami akan melihat terus Tuhan pertambahan jiwa-jiwa di tempat ini. Semakin bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah, semakin bertambah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita umat Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan cinta-Mu, belas kasihan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini, kami duduk di sini, kami berdiri, kami menyanyi, kami boleh mendengarkan berita anugerah bagi kami, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami pagi hari ini. Kami boleh minum, kami boleh mendapatkan kesegaran, kekuatan yang baru berupa kebenaran firman-Mu. Lewat hamba-Mu Pak Jasa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya roh Tuhan selalu menyertai hamba-Mu Tuhan, terus menyampaikan kebenaran-Mu dalam pekerjaannya sebagai dosen, dalam keluarga, dalam pelayanannya di Nusa Dua. Kiranya Tuhan menyertai kemanapun Tuhan. Pagi hari ini kami sebagai umat-Mu memandang kepada Tuhan. Kami mempertanggungjawabkan hidup kami masing-masing di depan Tuhan. Satu minggu ini Tuhan, kami tahu ada banyak kesalahan dan pelanggaran. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Layakan kami Tuhan mengambil tubuh dan darah Kristus pagi hari ini, supaya roti dan anggur yang masuk menjadi kekuatan yang baru bagi kami, bukan menjadi kutuk dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggurnya. Allah yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang bertanggung jawab atas segala kehidupan saudara dan saya, termasuk masa depan kekekalan surgawi. Bukan hanya Dia mengutus para nabi dan hamba-hambanya, tetapi telah mengutus anak satu-satunya Yesus Kristus dan datang memberitakan kebenaran firman dan bahkan menuntaskan pengorbanan Kristus di kayu salib, supaya saudara dan saya yang terhilang mendapat kesempatan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Dia. Tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Darah yang kekal, darah yang kudus suci telah ditumpahkan bagi banyak orang, bagi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan
naikkan pujian, penghormatan, penyanjungan, pensemarakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang kami telah nikmati, tubuh dan darah Kristus, itu adalah ikrar kami menyatakan diri kami hidup bagi Kristus Tuhan. Kami berdaya guna, kami menjadi orang yang memultiplikasi dalam kehidupan kami. Karena darah dan tubuh Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan hidup kami, supaya kami terus berjalan dalam firman. Terangi hidup kami, terangi pikiran kami, terangi hati kami Tuhan, supaya benar-benar kami menjadi anak-anak kerajaan Allah yang menjadi ambasador Tuhan, menjadi duta Kristus dimanapun kami hadir. Kami membawa berita keselamatan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan bersyafaat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah sang penguasa langit dan bumi. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu telah Kau jadikan. Segala sesuatu Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa Tuhan. Bapa, terima kasih kalau siang hari ini kami sebagai umat-Mu yang sudah Kau tebus, sebagai umat yang menjadi pilihan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mau bersyafaat bersama-sama Tuhan untuk memberkati daripada bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan akan menyambut hari yang besar Tuhan, yaitu Nataru Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan kendali-Mu Tuhan. Biarlah keamanan terjadi Tuhan atas bangsa Indonesia di dalam hari-hari yang besar nanti Tuhan, yaitu Natal dan Tahun Baru ya Tuhan. Keamanan dari Sabang sampai Merauke boleh terjadi ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kekuatan daripada Polri dan TNI Tuhan untuk menjalankan daripada tugas dan tanggung jawab yang besar ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jauhkan Tuhan bangsa Indonesia dari kekacauan oleh teroris apapun Tuhan yang mengacaukan daripada hari yang besar nanti Tuhan. Tuhan sendiri yang berperkara, Tuhan sendiri yang mengamankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada hari-hari ini ya Tuhan, cuaca yang sangat ekstrim Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada terjadi yaitu
pengorbanan Tuhan oleh karena cuaca yang tidak menentu ini Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh bersiap siaga dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi daripada kondisi yang buruk ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan. Di mana hamba-hambamu telah Kau utus Tuhan, biarlah hikmat dari marifat-Mu Tuhan menyertai daripada setiap hamba-hambamu Tuhan. Di pelosok daerah manapun Tuhan, hamba-Mu bersama Engkau Tuhan boleh mengabarkan kabar baik ini ya Tuhan. Ada kekuatan yang dahsyat di dalam setiap hamba-hambamu yang sudah Engkau utus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Teguh yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, yang saat ini ada di Singaraja Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengalami satu kekuatan yang baru dalam nama Yesus Tuhan. Kemanapun Tuhan hamba-Mu pergi, Tuhan selalu menyertai. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi terang dan boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terlebih kami berdoa untuk anak-Mu Ninuk Tuhan, yang hari ini telah mengemudi bersama-sama dengan Bapak Teguh Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau menyertai keselamatan Tuhan, Kau selalu menjaganya. Engkau selalu Tuhan membimbingnya, Engkau selalu menuntunnya daripada hamba-Mu Ninuk Tuhan, sehingga hamba-Mu tiba di rumah dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu daripada Bapak Ijazah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu sudah Engkau utus ke tempat ini untuk memberkati kami semuanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu berada dan kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, selalu membawa berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan kepadamu Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk seluruh jemaat yang ada di GBI Rock ini ya Tuhan. Biarlah tidak ada satupun Tuhan yang menjadi jemaat yang pasif Tuhan. Bila semuanya Tuhan menjadi jemaat yang aktif untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Mengingat waktu sudah sangat-sangat singkat, biarlah tidak ada satupun Tuhan jemaat di tempat ini ya Tuhan tertinggal Tuhan oleh karena yang waktu. Terima kasih Bapa, kami rindu ya Tuhan semua jemaat di tempat ini Tuhan mengalami multiplikasi Tuhan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ya Tuhan, ketika umat-Mu di tempat ini Tuhan aktif boleh mengambil semua bagian di dalam pelayanan berbentuk apapun dan sekecil apapun Tuhan, multiplikasi terjadi di tempat ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa banyak di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi bagian di dalam ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Karena kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang sudah memberi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tandaikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Amin Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanyalah bagimu ya Allahku, ya Tuhan.
puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, hikmat, kejayaan, kekuasaan, kekudusan hanya bagi Raja kami yang di sorga, yang telah hadir di tengah kami, yang kami eluk-elukkan, semarakan pagi hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Kau Tuhan. Setiap pribadi kami yang datang pagi hari ini, kami telah berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengantar kami menikmati persekutuan dalam bait-Mu, kiranya Tuhan mengantar kami pulang. Oleh karena itu jemaat Tuhan, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, berkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah bisnis-Mu, diberkatilah dan segala hal yang Kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus akan membuatnya menjadi berhasil. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang sempurna Bapa Surgawi, kasih sayang daripada cinta Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan